Sebagai insan yang bertuhan, patutnya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan karena Tuhan telah membimbing kita ke sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu, Ibu minta salah satu peserta didik untuk maju memimpin doa. Berdoa melalui terima kasih Bapa untuk Roh Kudus, penyertaan bagi kebaikan kami ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami ya Bapa. Kami juga bersyukur karena penyediaan kami dari rumah kami hingga sampai di sekolah ini di dalam diselamatkan Bapa. Ya Bapa yang Maha Baik dan Maha Penolong, sebentar lagi anak-anakmu akan memulai pelajaran kami di sosiologi ya Bapa. Ya Bapa, berkati guru kami yang mengajarkan sosiologi, dan memberikan ilmu pengetahuan bagi kami Bapa, supaya kami tertanam dan tertaruh di hati batin kami, supaya menjadi bekal buat masa depan kami ya Tuhan. Kami doakan harapan kami. Amin. Oke, terima kasih untuk anak yang telah restunya. Terima kasih Restu sudah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Oke, sebelum itu aku mau tanya, semua hadir? Tidak. Ibu akan absen ya? Iya Ibu. Alicia, Hadir Ibu. Antonius, Hadir. Alfa, Beatus, Hadir Ibu. Cu, Hadir Ibu. Dalvin, Damai, Hadir Ibu. Damaris, Hadir Ibu. Ferry, Hadir Ibu. Ignatius, Hadir Ibu. Jeffrey, Hadir Ibu. Gendro, Hadir Ibu. Cornelia, Hadir Ibu. Mario, Hadir Ibu. Mary, Hadir Ibu. Mirna, Hadir Ibu. Nova, Osias, Revlin, Hadir. Sesti, mana Sesti? Sitri, Hadir Ibu. Yance, Hadir Ibu. Yumida, Hadir Ibu. Margarita. Hadir Ibu. Baik. Jadi ada beberapa yang tidak hadir ya. Semoga minggu depan pertemuan berikutnya teman-teman kalian yang hari ini tidak hadir, mereka bisa bertemu dengan kita atau memulai pembelajaran dengan kita ya. Oke, sebagai warga Indonesia yang baik, ya kan? Ya. Sebagai warga Indonesia yang baik, Ibu minta salah satu untuk maju ke depan untuk menyanyikan lagu kebangsaan, lagu wajib nasional ya. Ya. Karena untuk cinta akan tanah Air. Oke, silakan. Semua berdiri ya. Berkibarlah benderaku, berkibarlah benderaku, lambang suci
kasih untuk adik-adik yang sudah memimpin kita dalam menyanyikan lagu nasional. Oke? Sebelumnya itu mau tanya materi minggu lalu tentang apa? Ada berapa faktor pendorong? Ada 5. Yang pertama apa? Interaksi, sugesti, identifikasi, simpati, adaptasi. Jadi bagus ya, masih ingat materi sebelumnya itu faktor pendorong interaksi Sosial. Faktor pendorong interaksi sosial itu selalu terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Kita melakukan interaksi pasti akan mendapatkan yang namanya imitasi, apa? Sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Ya, itu materi sebelumnya. Ibu akan memberikan kalian ice breaking ya, sebelum kita memulai pembelajaran atau materi yang akan kita pelajari hari ini. Memberikan ice breaking, semua dipersilahkan untuk berdiri. Diputar-putar, berputar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, silahkan duduk. Setelah itu, kalian sudah mendapatkan ice breaking, harus semangat untuk menerima pembelajaran hari ini, lebih semangat ya? Jadi sebelum Ibu masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menunjukkan kalian sebuah video ya.
Pak, silakan dimakan. Terima kasih, saya satu aja. Oke, setelah kalian melihat video tadi, aku mau tanya kepada kalian, ini gambar apa? Hah? Ini apa ini? Ada tawuran, ada konflik di dalam dan ada mau tanya, pernah kalian mengalami kompetisi konflik dalam kehidupan kelompok selama ini? Pernah mengalami kerjasama? Kira-kira dari dua ini ada kompetisi dan kerjasama, kalian pilih yang mana? Artinya kalian memilih sesuatu yang baik di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Tentang melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk interaksi sosial yang bersifat apa? Asosiatif dengan benar. Memberi contoh bentuk interaksi sosial asosiatif dengan benar, memecahkan masalah sosial tentang interaksi asosiatif dengan benar, dan mempresentasikan laporan hasil diskusi dengan kreatif setelah bekerja sama dalam kelompok, serta bersyukur dalam kegiatan yang telah dilakukan. Ya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang hubungan sosial, di mana hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong menolong. Ya. Nah, unsur yang mendasari hubungan sosial itu disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah apa? Apa ini interaksi sosial apa? Manusia secara kodrati adalah makhluk sosial, di mana di dalam dirinya terdapat hasrat untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan manusia lain. Ibu mau tanya, kira-kira siapa yang tidak mau hidup dengan orang lain? Siapa? Pasti semua mau kan? Iya. Sama-sama dengan orang lain, ya kan? Iya. Itu adalah kebutuhan mendasar dari yang namanya manusia. Oke, kita lanjut pada bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Tadi yang Ibu sebutkan tadi tentang tujuan pembelajaran. Sekarang kita belajar tentang ini ya. Yang pertama ada kerjasama. Kalian bisa lihat pada gambar bahwa kerjasama adalah, coba bacakan. Kerjasama didefinisikan sebagai satu usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama adalah sesuatu usaha di mana individu serta individu di situ mereka akan membentuk kelompok supaya apa? Mencapai tujuan itu. Ya, bisa paham? Bisa. Lanjut. Ada akomodasi. Akomodasi adalah apa? Akomodasi istilahnya adalah Coba satu orang. individu atau kelompok untuk beradaptasi dengan lingkungan atau situasi baru. Oke, jadi akomodasi adalah situasi seseorang beradaptasi. Tidak mungkin kan dia tinggal di satu daerah dia tidak beradaptasi, harus beradaptasi dulu ya. Nah, setelah dia melakukan akomodasi itu, maka ada bentuk-bentuk dari akomodasi
akomodasi itu ada 15 ya. Iya. Kalian bisa lihat di slide ini, kalian bisa lihat ya. Iya. Oke, lanjut pada materi yang berikutnya yaitu tentang asimilasi. Coba asimilasi itu apa? Usaha untuk mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok untuk mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingannya dan tujuan bersama. Oke. Jadi apa? Asimilasi adalah perbedaan. Dari satu perbedaan itu membentuk suatu kesamaan supaya tidak terjadi yang namanya konflik. Tidak ada pertentangan di situ. Ya? Iya. Bisa paham? Bisa. Kita lanjut lagi yang berikutnya tentang akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru yang tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Oke, akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan, tetapi dari dua kebudayaan itu tidak menghilangkan kebudayaan masing-masing atau lainnya, mempertahankan kebudayaan masing-masing itu ya, kita mempertahankan secara utuh. Itu yang disebut dengan akulturasi. Bisa paham tentang materi hari ini? Maka dari itu Ibu akan memberikan kalian kelompok atau silakan bentuklah kelompok 5 sampai 6 orang, silakan kepada kelompok masing-masing. Oke, silakan baca LKPD-nya, lembar kerjanya. Dan bisa lihat ada contoh LKPD-nya yang Ibu sudah bagikan. Silakan isi. Kurang paham di mana Ibu akan membantu. Sedikit.
Gambar kecilnya.
Oke baik, kelompok 1 sudah? Sudah. Sudah, silakan. Ayo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerjasama. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama yang dilakukan antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai kerjasama yang baik, maka harus terciptanya kerukunan, bergaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Contoh dari kegiatan kerjasama tersebut adalah seperti bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah, mengerjakan tugas kelompok, dan lain-lain. Refleksi, menurut kelompok kami, bentuk kerjasama asosiatif sangat baik karena dapat mencegah terjadinya suatu konflik dalam satu kelompok atau individu. Sekian dari kami izin pamit undur diri karena lebih baik sudah diri daripada memaksakan kehendak sendiri. Kepada kelompok lain untuk bertanya terkait dengan materi kelompok kami yaitu kerjasama. Oke, dari kelompok 1 sudah mempresentasikan mengenai kerjasama. Kelompok lain bisa bertanya tentang materi yang dipaparkan oleh kelompok 1. Oke, kelompok 2 bisa bertanya? Oke, silakan. Kelompok 2 memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Apa contoh nyata dari kerjasama dalam masyarakat? Apa Contoh nyata dari kerjasama dalam masyarakat? Baik itu mungkin dari yang
Saja. Oke, kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada Ibu. Oke, baik. Bagaimana kerjasama dapat meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan kelompok? Pelan-pelan, kelompok 1 mau tulis. Lihat ke mereka. Kelompok 1 bisa tulis pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3. Bagaimana kerjasama dapat meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan kelompok? Kelompok 4 ada pertanyaan untuk kelompok 1. Ada? Silakan bertanya. Ayo, Beatus. Ya, pertanyaannya, bangun. Bagaimana faktor-faktor seperti nilai-nilai budaya dan komunikasi mempengaruhi efektif kerjasama di antara anggota kelompok? Bagaimana faktor-faktor seperti nilai-nilai budaya dan komunikasi mempengaruhi efektif kerjasama di antara anggota kelompok? Oke, kelompok 1. Itu ada beberapa pertanyaan dari kelompok sebelah. Silakan ditulis mencari jawabannya. Setelah itu dipresentasikan ya. Oke, baik. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 3. Baik, kelompok 3 silakan maju. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami di kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kelompok kami, yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan usaha untuk mengurangi perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingannya dan tujuan bersama. Contoh asimilasi adalah adanya pernikahan antara etnis berbedaan. Bagaimana asimilasi dapat dicapai ketika kelompok atau individu berinteraksi atas dasar keterbukaan dan memiliki sikap yang toleran. Hasil dari proses asimilasi yaitu semakin tipisnya batas perbedaan antar individu dalam suatu kelompok atau bisa juga batas-batas antara kelompok. Refleksi. Mengapa asimilasi penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena dapat mempererat kesatuan tindakan, sikap, perasaan, dan kepentingannya serta tujuan bersama. Berkurangnya perbedaan karena usaha-usaha untuk mengurangi dan menghilangkan perbedaan antara individu atau kelompok. Faktor pendorong asimilasi. Terbiasa membuka diri terhadap budaya baru, baik dari informasi atau ketika mempraktikkannya. Perkawinan antara kelompok budaya yang berbeda memiliki kesepakatan yang sama di dalam aspek ekonomi. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, saran kami di sini siap memberikan jawaban. Yang pasti bukan seperti dia yang memberikan harapan pasti lalu pergi meninggalkan kepada kita setiap. Kelompok 3 sebelum mengakhiri presentasinya ada kata-kata. Ya. Jadi berilah pertanyaan, tetapi pertanyaan itu harus pasti. Jangan seperti dia yang tidak memberi kepastian. Oke. Baik, kelompok yang lain bisa memberi pertanyaan. Ada kelompok 3. Kelompok 4.
Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ya. Baik, saya akan bertanya tentang apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses asimilasi di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Ulang pertanyaannya. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses asimilasi di antara kelompok-kelompok yang berbeda? Ya. Sudah pertanyaannya? Sudah? Oke, baik, kelompok 2. Pertanyaan dari saya, mengapa asimilasi penting dalam masyarakat yang beragam? Mengapa asimilasi penting dalam masyarakat yang beragam? Ya. Oke, kelompok 4. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Pertanyaan. Cari pertanyaan tadi mereka presentasi. Bagaimana peran pendidikan dalam mendukung proses asimilasi antara budaya dan masyarakat? Bagaimana peran pendidikan dalam mendukung proses asimilasi antara budaya dan masyarakat? Apa peran? Asimilasi. Bagaimana peran pendidikan dalam mendukung proses asimilasi antara budaya dan masyarakat? Sudah? Sudah tulis? Ada lagi pertanyaan? Oke, ada. Pertanyaan. Oke, pertanyaannya. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses asimilasi? Pelan-pelan anak, karena mereka punya tangan itu. Pelan. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses asimilasi dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut untuk mencapai integrasi dan yang harmonis? Integrasi. Oke. Sudah kelompok 3. Ada berapa pertanyaan? Ada 4 Ibu. Ada 4. Silakan mencari jawabannya. Baik, berikutnya kelompok lain yang mau sudah siap presentasi. Ada kelompok 2 dan kelompok 4. Oke, kelompok 4 yang mau presentasi. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan dari kelompok kami tentang akulturasi. 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 Ya. Akulturasi adalah berpaduannya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Contoh akulturasi: 1. Candi Borobudur yang merupakan panduan antara kebudayaan India dan kebudayaan Indonesia. 2. Demikian juga musik keroncong yang merupakan panduan antara musik Portugis dan musik Indonesia. Refleksi: 1. Penting memahami bentuk-bentuk interaksi asosiatif dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Yang kami dapat untuk melakukan mendorong interaksi yang positif di masyarakat yaitu 1. Bersikap ramah, 2. Menghormati orang lain, 3. Menjaga sikap dan bertutur kata yang sopan. Sekian presentasi kelompok kami hari ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.
Oke. Kelompok 4. Bagi teman-teman yang ingin memberi soal atau pertanyaan, saya memberi kesempatan. Oke, silakan duduk. Baik, kelompok 1, 2, dan 3. Ada pertanyaan, silakan bertanya pada kelompok 4 tentang materi akulturasi. Kelompok 2, ada pertanyaan? Oke, baik, ada kelompok 2. Silakan kelompok 4 menulis pertanyaan. Yang lain sambil memberi pertanyaan mencari jawaban yang sudah diberikan oleh kelompok lainnya. Ada kelompok 1, 3. Silakan mencari jawaban. Saya akan bertanya bagaimana akulturasi dapat berkontribusi pada pengembangan identitas budaya yang baru. Bagaimana akulturasi dapat berkontribusi pada pengembangan identitas budaya yang baru. Oke, kelompok 1 ada pertanyaan? Ada, oke, baik. Kelompok 4 ditulis ya? Sebutkan beberapa contoh akulturasi yang terjadi dalam masyarakat dan apa dampak positif dan negatif dari proses tersebut. Ada dampak positif dan negatif. Kira-kira kalau dampak positif itu apa? Dampaknya pada kehidupan masyarakat. Kelompok mana lagi yang belum bertanya? Oke, ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan. Bagaimana akulturasi menjadi proses untuk membentuk suatu kebudayaan yang berbeda tetapi tidak menghilangkan kebudayaannya masing-masing. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Masih ada pertanyaan untuk kelompok 4? Oke, Damai ada pertanyaan untuk kelompok 4. Ayo. Bagaimana peran media dan teknologi dalam memfasilitasi proses akulturasi di era globalisasi saat ini? Pelan, jawab pertanyaannya pelan-pelan. Ya, ini sama seperti yang Bagaimana peran media dan teknologi dalam memfasilitasi proses akulturasi di era globalisasi saat ini? Ada berapa pertanyaan kelompok 4? 4? Oke, baik. Ada 4 pertanyaan untuk kelompok 4. Silakan dicari jawabannya. Selanjutnya, kelompok yang terakhir akan mempresentasikan mengenai apa? Akomodasi. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi kelompok terkait akomodasi. Akomodasi adalah serangkaian proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh seorang atau suatu kelompok untuk mengatasi konflik yang muncul. Beberapa bentuknya contoh itu adalah 1. Koersi. Koersi adalah bentuk akomodasi yang berlangsung karena adanya pemaksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lemah. Contoh koersi adalah penjajahan di Indonesia oleh kolonial Belanda. Yang kedua, konversi. Konversi adalah cara penyelesaian masalah dengan menjadikan salah satu pihak mengalah dan menerima kemenangan pihak lain. Contoh, ketika dua keluarga berselisih, maka salah satunya harus mengalah
demi kebaikan bersama. Yang dilakukan atau yang terjadi dalam dua bentuk tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meredakan konflik dan untuk mendapatkan kesejahteraan. Refleksi. Penting untuk memahami bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dalam kehidupan sehari-hari, karena interaksi ini dapat mempersatukan masyarakat dan menciptakan perasaan saling mengikat. Interaksi sosial asosiatif juga adalah bentuk interaksi sosial yang positif dan mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Demikian isi presentasi saya kali ini. Saya akan menutup presentasi ini di sini karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Tuhan. Saya akan menutup presentasi ini dengan sebuah pantun dan saya meminta teman-teman untuk mengucapkan satu kata di akhir kalimat saya, yaitu cakep. Petik mangga dapat 5. Cakep. Cuci dulu supaya bersih. Cakep. Presentasi saya tidaklah lama. Cukup sekian. Terima kasih. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman dari kelompok lain. Mungkin ada yang ingin bertanya. Saya memberikan kesempatan. Oke, teman-teman silakan memberi pertanyaan tentang materi akomodasi kepada kelompok 2. Oke, kelompok 4. Bagaimana akomodasi dapat membantu mengurangi konflik dalam masyarakat? Bagaimana Akomodasi dapat membantu mengurangi konflik dalam masyarakat. kelompok lain, Kak, ya? Pertanyaan dari kelompok kami, sebutkan beberapa jenis akomodasi yang umum terjadi dalam masyarakat dan jelaskan perbedaan antara masing-masing jenis tersebut. Oke. Kelompok 1. Kendro, silakan Kendro. Balik ke mereka, beri pertanyaan. Apa peran dialog dalam proses akomodasi antar kelompok? Apa namanya pertanyaannya, Pak Kendro? Oke, ada lagi pertanyaan? Damai? Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses akomodasi dalam sebuah kelompok atau komunitas dan bagaimana cara memfasilitasi proses tersebut? Ada lagi pertanyaan? Ada? Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan akomodasi dalam interaksi sosial dan bagaimana proses ini dapat membantu menyelesaikan konflik di antara individu atau kelompok? Ada lagi? Namu, ayo, Cornelia. Apa yang dimaksud dengan akomodasi dalam interaksi sosial dan bagaimana proses ini dapat membantu menyelesaikan konflik di antara individu atau kelompok? Ada berapa pertanyaan? 5. Tadi kalian berapa pertanyaan? 2. Ini 2. Dan itu 2. Oke. Silakan. Kelompok 1, silakan mencari jawaban. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan mencari jawaban. Ibu beri waktu 5 menit. Setelah itu kita menjawab, menyelesaikan pertanyaan oleh kelompok-kelompok yang sudah bertanya. Oke, 5 menit dari sekarang.
Oke, kelompok 2 sudah? Belum? Kelompok 1, oke, kelompok 1 tadi kan duluan kan sudah mencari jawaban sudah. Oke. Semua berpartisipasi ya, jangan hanya satu saja ya. Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana kerjasama dapat meningkatkan efektivitas dan mencapai tujuan kelompok. Kerjasama memungkinkan anggota kelompok untuk saling mendukung, memanfaatkan keahlian masing-masing, dan menggabungkan sumber daya untuk mencapai tujuan secara lebih efisien. Itu siapa yang tadi bertanya? Dari kelompok 3. Kelompok 3. Atau ada sanggahan? Pas? Pas. Baik. Ayo Meko, bisa baca Meko? Saya akan menjawab. Balik kepada yang bertanya. Balik kepada yang bertanya, dan bukan ibu yang bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawab pertanyaannya apa? Apa contoh nyata dari kerjasama dalam masyarakat? Jawaban, contoh nyata dari kerjasama dalam masyarakat adalah kegiatan gotong royong, seperti membersihkan lingkungan, atau membangun fasilitas umum dalam konteks organisasi, misalnya program kelompok di sekolah atau di tempat kerja di mana anggota diri saling membantu untuk menyelesaikan tugas bersama. Kelompok 4, pas? Pas. Kelompok 2 pas atau ada tambahan? Oke. Berikutnya Meko. Itu siapa yang bertanya, kelompok mana? Ayo, kelompok 4 mendengar pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 mengenai bagaimana
faktor-faktor seperti nilai, budaya, dan komunikasi yang mempengaruhi efektivitas kerjasama di antara anggota kelompok. Nilai-nilai budaya mempengaruhi cara individu memandang kerjasama. Misalnya masyarakat yang menjunjung tinggi kolaborasi akan lebih mudah bekerjasama dibandingkan masyarakat yang lebih individual. Komunikasi yang baik juga sangat penting dalam kerjasama karena memfasilitasi pertukaran ide dan penyelesaian komunikasi yang jelas dan terbuka membantu mengurangi kesalahpahaman sehingga kerjasama dapat berjalan dengan lebih efektif dan produktif. Oke, kelompok 4 pas. Baik. Ada berapa pertanyaan kelompok 1? 3. 3 pertanyaan. Sudah dijawab semua? Sudah. Pertanyaan tidak ada kekurangan? Oh, tidak ada sanggahan? Sudah. Oke, baik. Semua sudah mendapat jawaban? Sudah. Oke, kelompok 2 silakan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1, 3, dan 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 tentang bagaimana akomodasi dapat membantu mengurangi konflik dalam masyarakat. Jawaban, akomodasi dapat membantu mengurangi konflik dengan menciptakan kesepakatan atau pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat melalui dialog dan penyesuaian. Individu atau kelompok dapat menemukan titik temu dan mengurangi ketegangan sehingga tercipta suasana yang lebih harmonis. Sekian. Oke, kalau yang mana yang tadi bertanya? Pas. Setelah memberi jawaban, berilah pertanyaan kepada penanya. Apakah pas? Gitu ya? Jangan sampai ibu yang tanya. Oke, lanjut. Oke, jawaban pertanyaan kedua. Ayo, Dok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang sebutkan beberapa jenis akomodasi yang umum terjadi dalam masyarakat dan jelaskan perbedaan antara masing-masing jenis tersebut. Jawaban, beberapa jenis akomodasi yang umum terjadi antara lain kooperasi, di mana semua pihak saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Sering kali melibatkan pembagian tugas. B. Kompetensi, di mana pihak yang bersaing berusaha untuk mengenangkan posisi, namun dapat berjuang pada kesepakatan jika ada keinginan untuk mencapai hasil bersama. C. Kompromi, di mana masing-masing pihak memberikan sedikit dari keinginan mereka untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. D. Arbitrasi, di mana pihak ketiga terlibat untuk memberikan keputusan yang mengingat bagi kedua belah pihak. Perbedaan utama terletak pada tingkat keterlibatan dalam cara masing-masing pihak mencapai kesepakatan. Terima kasih. Dia mau beri pertanyaan? Tidak pas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa peran dialog dalam proses akomodasi antara kelompok? Jawaban, dialog membantu menciptakan pemahaman dan mengidentifikasi kebutuhan serta kepentingan masing-masing pihak sehingga menghasilkan kesepakatan yang adil dan bagus. Pas. Mana lagi yang bertanya? Ada berapa pertanyaan? 2. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses akomodasi dalam sebuah kelompok atau komunitas dan bagaimana cara memfasilitasi proses tersebut?
komunikasi yang efektif. 2. Empati dan pengertian. 3. Fleksibilitas. Dan 4. Kepemimpinan yang baik. Untuk memfasilitasi proses akomodasi, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana semua pihak merasa nyaman untuk mengekspresikan pandangan dan perasaan mereka. Kelompok 1 pas, kok? Oke, pertanyaan terakhir dari kelompok 4. Kelompok 4 dengar di kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan akomodasi dalam interaksi sosial dan bagaimana proses ini dapat membantu menyelesaikan konflik di antara individu atau kelompok. Akomodasi adalah proses sosial di mana individu atau kelompok yang memiliki perbedaan menyepakati suatu bentuk kesepakatan untuk mengurangi atau menyelesaikan konflik. Proses ini membantu menyelesaikan konflik dengan menciptakan ruang untuk negosiasi dan kompromi sehingga masing-masing pihak dapat menemukan titik temu. Kira ini nah, ayo kasih sanggahan. Oke. Untuk kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 1, 3, 4 tidak ada sanggahan untuk kelompok 2? Tidak. Oke, baik. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 ada berapa pertanyaan? Ayo silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ayo. Yang pertanyaan dari kelompok 1, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses asimilasi di antara kelompok-kelompok yang berbeda? Jawaban, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan asimilasi meliputi 1. Faktor keterbukaan masyarakat. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap budaya asing dapat mempengaruhi proses asimilasi. Faktor pendidikan. Akses pendidikan yang baik dapat membantu individu memahami dan menghargai perbedaan budaya. Faktor interaksi sosial, frekuensi dan kualitas interaksi antara kelompok yang berbeda dapat memfasilitasi atau menghambat asimilasi. Faktor kondisi ekonomi, kesempatan ekonomi yang serata dapat mendorong asimilasi lebih cepat. Ayo kelompok ya berikut. Mana lagi pertanyaan untuk kelompok mana lagi? Yang dari kelompok mana? Ayo silahkan. Mario. Ayo semangat. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Silahkan. Mengapa asimilasi penting dalam masyarakat yang beragam? Jawaban, asimilasi membantu menciptakan ikatan sosial dan memperkuat kesatuan di antara kelompok-kelompok yang berbeda sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghargai. Oke. Pas. Oke. Mana lagi? Ini lagi. Nah ini. Margarita. Dari kelompok mana yang bertanya? Oke, silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang bagaimana peran pendidikan dalam mendukung proses asimilasi antara budaya dan masyarakat. Pendidikan berperan penting dalam mendukung asimilasi, yaitu mempromosikan pemahaman budaya, mengembangkan keterampilan komunikasi dan mendorong toleransi. Ada berapa lagi pertanyaan, Bu Ibu? Oke, silakan. Pertanyaannya yang mana? Ayo ini Sestri. Saya jawab dari kelompok 2. Apa tantangan yang
proses analisis dan bagaimana asimilasi dan bagaimana cara mengatasi tentang tantangan tersebut untuk mencapai integrasi yang harmonis. Tantangan dalam proses asimilasi meliputi konflik identitas, 2 diskriminasi, 3 ketidakadilan sosial. Untuk mengatasi tantangan ini penting untuk 1 menciptakan dialog, 2 menganalisis program integrasi, mendorong kebijakan Inklusif. Ya. Tadi siapa yang bertanya? Ngomong mana? Pas? Sudah selesai pertanyaannya? Sudah ya. Oke, baik. Jadi dari kelompok 3 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 4. Sekarang dari kelompok 2 ada berapa pertanyaan? 4 ya? Oke, silakan. Suaranya agak besar anak ya. Ibu punya suara saja masih bergema. Masa kalian masih mudah-mudahan suaranya di dalam perut? Tadi soal yang pertama tentang bagaimana akulturasi dapat menjadi proses untuk membentuk suatu kebudayaan yang berbeda tetapi tidak menghilangkan kebudayaan masing-masing. Yaitu 1. Penggabungan elemen budaya, 2. Presentasi terhadap perubahan, 3. Dialog budaya, 4. Adaptasi dan inovasi, 5. Pembangunan identitas baru, 6. Pembentukan komunikasi yang beragam, 7. Keterlibatan dalam praktik sosial. Kesimpulan, akulturasi merupakan proses yang kaya dan dinamis, memungkinkan terbentuknya kebudayaan baru tanpa menghilangkan keunikan masing-masing. Pertanyaan yang kedua, Beri kepada Biandus. Ayo, agak semangat sedikit. Ini kita belajar tentang interaksi sosial asosiatif, tetapi anak-anak tidak aktif. Ayo, semangat. Sudah memberi pertanyaan dan kelompok 4 silakan menjawab pertanyaan. Ayo. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 3 tentang sebutkan beberapa contoh akulturasi yang terjadi dalam masyarakat dan apa dampak positif dan negatif dari proses tersebut. Contoh akulturasi meliputi 1. Pertanyaan pernyataan budaya, adaptasi, pernyataan asing seperti Halloween atau Natal di negara dengan budaya yang berbeda. 2. Makanan penggabungan masakan tradisional dengan resep dari budaya lain seperti sushi, burrito yang menggabungkan sushi Jepang dengan gaya makanan cepat saji. 3. Bahasa peminjaman kata-kata dari bahasa asing ke dalam bahasa lokal. Dampak positif dari akulturasi termasuk peningkatan keragaman budaya, toleransi dan
inovasi. Terima kasih. Apakah pas? Bisa berapa lagi soal? Dua pertanyaan. Oke, silakan. Yang di belakang cowok itu loh. Siapa namanya? Ya, Fred. Yang pertanyaan yang fresh. Semangat sedikit. Bagaimana peran media dan teknologi dalam implementasi proses akulturasi Di era globalisasi anak. di era Globalisasi. globalisasi saat ini. Ayo, Cornelia. Bagaimana peran media dan teknologi dalam memvalidasi proses aktualisasi di era globalisasi saat ini. Media dan teknologi berperan penting dalam akulturasi. Yang pertama, menyediakan akses informasi. Yang kedua, mendorong interaksi. Yang ketiga, mempromosikan tren global. Tren global ya. Siapa yang kelompok mana? Dari Dami. Oke. Sisa satu pertanyaan lagi, silakan. Bagaimana akulturasi dapat berkontribusi pada pengembangan identitas budaya yang baru? Akulturasi dapat berkontribusi pada pengembangan identitas budaya yang baru dengan menggabungkan elemen-elemen dari budaya yang berbeda. Oke, pas. Oke, baik. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1 kepada kelompok 4, kelompok 2 kepada kelompok 4, kelompok 3 pada kelompok 4. Dan lain sebagainya. Tadi ada kelompok 1 memberi pertanyaan kepada kelompok 2 memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Baik, setelah kita berdiskusi, kita mencari mencari jawaban, memaparkan materi yang telah kita cari. Maka dari itu Ibu mau bertanya, kira-kira selama 1 jam pembelajaran ini, hampir mendekati 2 jam pembelajaran ini, kesimpulan dari materi hari ini apa? Coba. Oke, Cuk. Baik, kesimpulan dari materi hari ini adalah kami dapat mempelajari hal baru, yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama. Kan biasanya nanti kita hanya tahu tentang kebahagiaan, kita tahu kerjasama, tapi kita tidak langsung kayak mengetahui bentuk-bentuk kerjasama itu seperti apa. Terus ternyata untuk kami juga mengetahui ternyata untuk kolaborasi itu banyak. Terus juga kami dapat belajar tentang interaksi sosial asosiasi yang adalah interaksi sosial yang positif yang dapat membantu kami. Oke, baik. Jadi itu ya kesimpulan materi hari ini, kita belajar tentang interaksi sosial yang baik. Ya. Jadi ada dua bentuk interaksi sosial, ada asosiatif dan disasosiatif. Oke. Tetapi hari ini kita belajar tentang asosiatif. Jadi pulang itu ya, jangan sampai kalian sudah belajar yang baik, kalian buat yang tidak baik. Jadi bisa gitu ya. Oh, ternyata interaksi itu ada banyak bentuknya. Ada 4. Yang pertama apa? Kerjasama. Yang kedua? Akomodasi. Yang ketiga? Asimilasi. Dan yang keempat? Akulturasi. Jadi keempat bentuk interaksi sosial asosiatif
kalian. Bisa ditulis 5 menit dari sekarang. Oke, 5 menit dari sekarang. Refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Kira-kira materi apa yang kamu pahami setelah mempelajari bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif? Yang kedua, hal baru apa yang kalian dapat selama berkolaborasi memecahkan masalah di KPD-nya, dan juga apa saja materi yang sulit kamu pahami dalam materi ini? Silakan ditulis 5 menit dari sekarang. Sudah refleksikan, kira-kira hari ini saya belajar apa? Saya tidak tahu di mana. Ya. Sudah, Bu. Oke, setiap kelompok bisa berikan refleksinya ke depan. Kumpulkan ke ibu. Ini ibu bisa lihat dari setiap kelompok, oh ternyata mereka belum paham ini. Ya. Oke, coba semua berdiri. Agak untuk yang sedikit karena kita akan apa?
tentang bentuk-bentuk interaksi disasiatif. Kita belajar tentang asosiatif ya. Maka dari itu Ibu akan memberitahukan kepada kalian supaya kembali ke rumah bisa mencari tentang apa itu materi bentuk-bentuk interaksi disasosiatif. Oke, mungkin dari Ibu berikan kalian satu tugas. Bisa tulis di situ. Buka bukunya. Pertemuan berikut sebelum kita memulai Ibu akan periksa. Ya. Oke, yang pertama. Sebelum mengakhiri jangan sampai pingsannya anak. Oke. Yang pertama, cari tahulah mengenai bentuk-bentuk interaksi disasosiatif di lingkungan Anda. Yang kedua, bagaimana cara agar tidak terlibat dalam bentuk interaksi disasosiatif. Oke, ada berapa pertanyaan? Dua. Itu adalah pertanyaan yang Ibu berikan ke kalian untuk mencari di rumah. Jangan sampai setelah pulang dari sini tidak kerja. Nanti pertemuan berikutnya Ibu tanya tentang apa itu interaksi asosiatif, tidak tahu. Maka dari itu Ibu akan menyuruh kalian mencari materi yang ada, yaitu materi bentuk-bentuk interaksi disasosiatif. Yang tadi Ibu sudah berikan ke kalian, silakan pulang kerjakan, search di Google mengenai materi yang Ibu sudah berikan ke kalian. Ya, Bu. Oke. Berikutnya adalah setelah kita mengikuti pembelajaran, kita harus akhiri. Tadi kita mulai dengan doa, ya kan? Ya. Maka kita akhiri pula dengan doa. Jangan sampai sudah berdoa ke Tuhan, Tuhan sudah melindungi dari awal, pertengahan hingga akhir, tetapi akhirnya dia tidak menutup. Dia bilang tunggu nanti kalau keluar tapi komputer antuk. Oke, salah satu pimpin doa. Ayo silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Bapa kami di surga, Bapa yang murah dan makasih. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjawab kami dari awal pembelajaran kami hingga belajar akhir dengan baik ya Bapa. Bapa, kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini biarlah menjadi bekal untuk masa depan kami ya Bapa. Bapa, ampunilah salah dosa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur kepada Bapa di surga. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Silakan duduk.